teman-teman, kembali lagi bersama saya Nonda Kamwikar di podcast Gamilang. Nah, di sini saya sudah kedatangan teman saya yaitu Halo teman-teman, nama saya Putri Vanessa Mora. Oke, selamat datang di podcast Gamilang Putri. Nah, di sini kami berdua akan berbincang-bincang mengenai teori motivasi dua faktor. Nah, oleh Friedrich Hayek. Nah, udah pada penasaran apakah teori tersebut? Ayo kita simak bersama-sama. Nah, saya ada pertanyaan nih buat Putri. Boleh saudara Putri menceritakan siapa itu Friedrich Hayek dan asal-usul teori dan faktor yang dikembangkannya? Nah, untuk teman-teman sendiri ketahui kalau Friedrich Hayek ini sendiri merupakan seorang psikolog spesialis bidang kesehatan mental industri. Jadi, Friedrich Hayek ini dia seorang profesor yang bekerja atau yang mengajar di Universitas Utah yang terdapat di Amerika Serikat. Untuk teori dua faktor yang dikembangkannya ini merupakan hasil perkembangannya bersama seorang mahasiswanya. Jadi teori dua faktor ini merupakan salah satu teori motivasi yang sering kita dengar sampai saat ini. Oke, itulah jawabannya teman-teman. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih Putri. Nah, berdasarkan yang pernah saya dengar, ada dua faktor pada teori motivasi. Nah, apa saja dua faktor tersebut? Boleh saudara Putri jelasin? Nah, untuk dua faktor yang terdapat pada teori motivasi pada Friedrich Hayek ini, yang pertama ada teori motivator, ada faktor motivator, dan yang kedua ada faktor higienis. Kalau faktor motivator sendiri, dia merupakan faktor yang mendorong dan merangsang untuk bekerja lebih baik dan produktif. Faktor-faktor yang termasuk dalam faktor motivator ini diantaranya ada prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, serta kemajuan. Sedangkan faktor higienis sendiri, dia merupakan faktor-faktor yang menimbulkan rasa ketidakpuasan. Nah, kekurangan pada faktor-faktor tersebut akan menimbulkan rasa ketidakpuasan. Untuk yang termasuk dalam faktor higienis sendiri adalah seperti faktor atasan, kemudian ada faktor lingkungan kerja, ada hubungan kerja antar individu, ada imbalan dan rasa aman, serta ada kebijakan perusahaan atau organisasi. Oke, jadi itulah jawabannya dari saudari Putri. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Masih siap nggak untuk jawab? Tentu dong, udah siap nih. Nah, yang ketiga nih ada saudara Putri. Saudara Putri ini kan mahasiswa nih. Dalam bidang pendidikan, kalau nantinya saudara Putri menjadi kepsek atau kepala sekolah, bagaimana saudara memotivasi pegawai-pegawai saudara? Nah, berdasarkan teori dua faktor ini. Nah, kalau misalnya saya nanti menjadi kepala sekolah sendiri, ada dua tahap yang akan saya kerjakan berdasarkan dua faktor ini. Yang pertama ini tahapnya mencegah timbulnya ketidakpuasan dengan cara memastikan bahwa faktor-faktor higienis dalam bawahan atau karyawan saya nantinya sebagai kepala sekolah telah memadai. Yang tahap kedua nanti saya akan merangsang atau memotivasi mengenai kepuasan antara bawahan saya dengan memberi kesempatan kepada bawahan saya untuk menikmati faktor-faktor motivator. Oke, pada siap belum jadi kepala sekolah nih? Tentu seru banget dong jadi kepala sekolah. Yuk, ada pertanyaan berikut lagi nih untuk saudara Putri. Nah, menurut saudari Putri, apakah faktor motivator dapat mengakibatkan ketidakpuasan kerja? Kalau menurut saya pribadi, faktor motivator ini tidak akan mengakibatkan ketidakpuasan kerja yang berarti. Namun, dengan adanya faktor motivator ini sendiri, dia akan memberikan kepuasan yang tinggi bagi karyawannya sendiri atau bagi bawahannya. Oke, jadi begitu ya jawabannya teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan lagi nih untuk yang terakhir kali. Nah, bagaimana jika faktor higienis tidak ada dan apakah faktor higienis ini berpengaruh sangat besar? Kalau menurut saya pribadi, tidak adanya faktor higienis ini akan menyebabkan karyawan atau bawahan ini akan bekerja kurang keras. Lalu
Ketidakhadiran atau ketidakadaan faktor higiene ini juga akan menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerjanya. Contoh dari faktor higiene ini diantaranya seperti kebijakan perusahaan, pengawasan, gaji, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan tempat kerja, hubungan dengan kolega, kemudian tempat kerja fisik, serta hubungan antara atasan dan bawahan. Namun, adanya faktor higiene ini tidak banyak berpengaruh terhadap kepuasan kerja bagi bawahan atau karyawan. Faktor higiene ini sendiri pada dasarnya tidak ada pada pekerja itu sendiri, namun ada pada sekitar pekerja itu. Faktor ini sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sendiri menjadi faktor kesehatan atau faktor higienis. Oke, terima kasih Putri atas bincang-bincangnya ini di sore hari ini. Semoga semuanya itu bisa kita terima dan kita menambah wawasan kita. Nah, jadi berdasarkan bincang-bincang kami ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu teori motivasi Frederick Herbert ada dua faktor, yaitu faktor higiene dan faktor motivator. Nah, faktor higiene merupakan faktor yang menimbulkan rasa ketidakpuasan. Ya, nah yang termasuk dalam faktor higiene adalah faktor atasan, lingkungan kerja, hubungan kerja antara individu, imbalan dan rasa aman, serta kebijakan perusahaan untuk organisasi. Nah, sedangkan pada faktor motivator yaitu faktor yang mendorong dan merangsang untuk bekerja untuk bekerja lebih baik dan lebih produktif maksudnya itu. Nah, yang termasuk dalam faktor motivator, yang termasuk dalam faktor motivator adalah presentasi, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab serta kemajuan. Nah, itulah kesimpulan kita di bincang-bincang kali ini. Nah, oke, sekian dari bincang-bincang kami berdua. Nah, kami berdua mengenai teori motivasi dua faktor ini. Nah, semoga materi-materi tersebut ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekian dari kami berdua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, teman-teman. Bye bye.